amalan-amalan ibadah haji kian berakhir, dan para rombongan haji mulai mengemas perbekalan mereka untuk kembali. Setelah masa-masa yang penuh kejayaan, dengan pelayanan yang maksimal, dan pencapaian yang mulia, serta segala upaya dari berbagai pihak yang bekerja sama dalam melakukan yang terbaik dengan penuh kegigihan dan mengembangkan ide baru untuk pelayanan jamaah haji dan para pengunjung. Sungguh, Allah telah memberikan karunia kepada kita berupa musim-musim ketaatan yang saling berkelanjutan kebaikannya. Allah penuhi dengan rahmat-Nya berupa ampunan. Di antara mereka ada yang diberi taufik. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dalam golongan mereka, berupa ampunan seakan ia terlahir kembali dari ibunya. Dan di antara mereka ada yang Allah ampuni dosanya 2 tahun. Itulah kedudukan mulia yang dicapai oleh orang-orang yang Allah beri taufik dan lembaran putih murni, yang hanya didapatkan kemuliaannya oleh mereka yang bekerja keras, yang mana hal itu dapat memikat setiap orang yang berakal, sehingga ia menjaganya tetap di atas kemuliaan, serta teguh untuk tetap dalam keagungannya, dan dengannya ampunan dan rahmat dapat diraih. Perangai orang-orang yang bertakwa di setiap saat ialah menjaga diri mereka dari keburukan dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Pembersihan dari noda-noda kehidupan yang terus-menerus serta penyucian yang konsisten terhadap lembaran amal perbuatan tidak akan berhenti dengan habisnya suatu momen, dan tidak juga dengan lingkupan zona atau zaman tertentu. Maka dari itu, hendaknya seorang muslim berusaha memperoleh amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan menaikkan derajatnya. Antara lainnya adalah penyucian jiwa, yang dengannya seorang memperoleh penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Di antara sebab terhapusnya dosa adalah mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dalam beribadah. Sehingga siapa saja yang mewujudkan kalimat tauhid di dalam hatinya dengan mengeluarkan segala sesuatu selain Allah di dalam peribadatan kepadanya seperti kecintaan, pengagungan, penghormatan, dan pemuliaan, maka seketika itu dosa-dosanya akan terhapus walaupun sebanyak buih di lautan. Dan bisa jadi dosa itu berubah menjadi catatan kebaikan. Di antara sebab terhapusnya dosa juga adalah dengan berbekal dengan perbekalan terbaik, yaitu takwa. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Ketahuilah bahwa semua amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa, di antaranya memperbagus wudu dan bersuci, serta melaksanakan salat pada waktunya dengan berjamaah. Nabi SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat pun berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Itulah yang dinamakan ribat atau mencurahkan diri dalam ketaatan. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Salah satu yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat ialah berinfak dan bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi, jika kamu menyembunyikannya
dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah menghapus sebagian kesalahanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk amalan yang dapat menghapus dosa serta meninggikan derajat seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cobaan seseorang pada keluarga, harta, dan tetangganya dapat dihapus dengan salat, sedekah, dan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jujur dalam kehidupan, baik terhadap Allah atau diri sendiri, termasuk amalan yang dapat menghapus dosa. Allah Ta'ala berfirman, orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian itu, agar Allah menghapus dosa perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang dahulu mereka kerjakan. Kuatnya iman seseorang ketika musibah menimpanya dapat menghapus dosa dan meninggikan derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit, kelelahan, atau kesedihan, sekalipun rasa khawatir yang menimpanya, melainkan akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Melestarikan lingkungan dapat menghapuskan dosa dan berbuat baik kepada manusia dapat meninggikan derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang sedang berjalan, lalu ia mendapati ranting pohon berduri yang menghalangi jalan, kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah memberikan ganjaran baginya dan mengampuninya. Di tengah kebahagiaan seorang hamba, dengan dipertemukannya ia dengan musim yang mulia ini, di mana ia memperbanyak amal untuk mendapatkan karunia dan pahala dari Allah, hendaknya tak luput darinya untuk memohon kepada Rabb agar diberikan hidayah, serta dimudahkan untuk istiqamah di dalamnya, yaitu berdoa sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam semua perkara dan kemauan yang kuat dalam kebaikan. Begitu juga doa beliau, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Zikir kepada Allah merupakan amalan ringan yang mendatangkan banyak kebaikan. Sebuah kalimat pendek di waktu yang singkat, dengan niat yang ikhlas, dengannya dosa-dosa seorang muslim dapat terhapus dan mendapatkan derajat yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 budak dan dituliskan untuknya 100 kebaikan serta dihapuskan darinya 100 dosa. Zikir itu juga menjadi penjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sorenya, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali jika ada orang yang beramal lebih banyak daripada dirinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muazzin ia mengucapkan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina, maka dosanya akan diampuni. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, niscaya dosa-dosanya akan dihapus walau sebanyak buih di lautan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang di akhir setiap salat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, dan mengucapkan penyempurnanya ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Inilah sebagian kecil dari karunia Zat yang maha mulia, lagi maha memberi. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan karunia tersebut, berusaha untuk mengerjakan amalan yang dapat menghapuskan dosa dan meningkatkan derajatnya, sehingga ia menghadap Rabb-Nya dengan buku catatan amal yang bersih. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar yang berbuat dosa di malam hari bertaubat, hingga matahari terbit dari barat.